adalah amalan yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga. Kaum muslimin muslimat yang berbahagia, fa insyaallah di kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita masih seputar adab di hari Jumat, yang mana pada poin yang terakhir pada pertemuan yang lalu kita sebutkan di antaranya adab dari Jumat, wabil khusus mereka-mereka yang hadir untuk mengikuti khutbah Jumat atau sidang salat Jumat, hendaknya mereka menghadapkan wajahnya kepada imam atau kepada khatib. Hal ini sebagaimana apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Kana Nabi SAW idza sa'idal minbar aqbalna biwujuhina ilaih. Kata para sahabat, dahulu ketika Nabi SAW naik mimbar, kami menghadapkan wajah kami ke arah beliau. Dan ini pula yang disampaikan oleh Ibnu Mas'ud. Ya, beliau mengatakan, kana Rasulullah idza stawa 'alal minbar istaqbalnahu biwujuhina. Bahwasanya apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah berdiri di atas mimbar, maka kami langsung menghadapkan wajah kami ke arah beliau. Dan Syalbani menyebutkan istiqbalul khatib minas sunnatil matrukah. Menghadapkan wajah ke arah khatib atau orang yang sedang berkhutbah adalah salah satu di antara sunnah-sunnah yang mulai ditinggalkan oleh sebagian kaum muslimin. Dan ini pula yang disampaikan oleh ulama-ulama yang lain dan generasi-generasi terdahulu. Jazakumullah khairan. Bahkan Imam Bukhari rahimahullah membuat judul dalam kitabnya, ya, bab yastaqbilul imamul qaum wastiqbalun nasil imam idza khataba. Bab imam menghadap ke arah jamaah dan jamaah menghadap ke arah imam ketika sedang berkhutbah. Artinya generasi-generasi terdahulu menaruh perhatian penting permasalahan ini, ya, dalam kehidupan sehari-hari mereka atau wabil khusus di sidang khutbah Jumat. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian poin berikutnya ini adalah untuk khatib. Disebutkan poin 27, imam duduk di atas mimbar setelah ia naik hingga muadzin selesai mengumandangkan azan. Sebagaimana yang disebutkan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhtub khutbataini. Kana yajlisu idza sa'ida al-minbar hatta yafrugha al-muadzin, summa yaqumu fayahtub. Apabila Nabi naik ke atas mimbar, beliau duduk hingga muadzin selesai mengumandangkan azan. Kemudian poin 28 agak kita percepat, yaitu mengumandangkan azan setelah imam naik mimbar. Dan perlu diingat ma'asyiral muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkhusus bagi para muadzin ada keutamaan yang disebutkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidaklah apa yang mendengar kecuali akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala di yaumul qiyamah. Maka benar Rasul pernah menyebutkan, apabila seorang mengetahui keutamaan shaf pertama dalam sholat berjamaah dan keutamaan azan, niscaya orang-orang akan berebut untuk menjadi atau untuk mendapatkan bagian dari hal tersebut. Maka jika memang ada kesempatan untuk berazan, terlebih di wilayah-wilayah kita yang masih banyak masjid-masjid yang tidak menemukan muadzin, maka alangkah baiknya bila kita ikut andil dalam memakmurkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekalipun
ya menjadi seorang muadzin. Karena ini juga keutamaannya luar biasa. Nah, beberapa waktu lalu ada yang bercerita bahwa bapak beliau 30 sekian tahun menjadi muadzin di sebuah masjid. 30 sekian tahun itu bukan waktu yang pendek. Tentunya ini menjadi suatu amalan yang luar biasa nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bagi seorang muadzin hendaklah dia memahami ilmunya, kan al-ilmu qabla al-qauli wal amali. Sekalipun dia azan tetap wajib memahami ilmunya. Maka belajar. Ya, baik itu lafaz azannya atau beberapa poin-poin kesalahan yang banyak terjadi ketika azan. Ada kalanya seorang itu hanya mementingkan irama sampai lupa makhrajnya, ya. Ada yang terlalu mendayu-dayu, ya, sampai kemudian tidak terdengar kencang suaranya dan lain sebagainya yang mungkin masih kita jumpai. Maka terkhusus bagi para muadzin belajar. Bahkan kalau perlu masjid-masjid itu dikumpulkan. Kita di Malang Selatan itu pernah mengadakan beberapa kali pelatihan tentang muadzin, mulai dari fikihnya, mulai dari bacaannya, ya, sampai beberapa kali pertemuan kita kumpulkan musola-musola dan masjid binaan. Tujuannya, harapan kami adalah memang memfasilitasi, karena biasanya sebagian tempat itu kan muadzinnya sepuh-sepuh, ya, karena memang yang muda-muda ya mungkin sibuk dan lain sebagainya. Maka kita adakan pelatihan, dan ini penting. Sebagaimana seorang itu fokus mempelajari ilmu tentang sholat dan lain sebagainya, maka muadzin hendaknya komitmen untuk mempelajari masalah tersebut, ya, karena ini bagian ibadah, dan ibadah harus didasari dengan ilmu. Wajib ini, ya, untuk muadzin belajar. Belajar apanya? Satu, ya, tentang makhrajnya. Kemudian tentang bagaimana sifat azan baginda Rasulullah atau di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, azannya Bilal, ya, dan lain sebagainya. Ma'asyiral muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di poin 29, di antara adab yang harus diperhatikan ini untuk makmum adalah diam dan memperhatikan khatib. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah, di antara poin penting yang harus kita ingat bersama-sama, mendengarkan khutbah dan nasihat sebagaimana kita sebutkan di pertemuan yang lalu. Ini bahkan lebih diutamakan daripada sholat tahiyatul masjid. Artinya ini sesuatu yang sangat ditekankan. Bahkan Rasulullah menyebutkan, ma min rajulin yatatahharu yaumul jumu'ah kama umira, siapa, ya, atau barang siapa yang bersuci di rumahnya pada hari Jumat sebagaimana yang diperintahkan, summa yakhruju min baitihi hatta ya'tiyal jumu'ah, kemudian ia keluar dari rumahnya menuju salat Jumat, wa yunsit hatta yaqdiya salatah, dan dia diam, ya, dan dia diam sampai apa? Salat itu selesai. Illa kana kafaratan lima qablahu minal jumu'ah, melainkan hal itu akan menjadi kafarah atas dosa-dosa yang ia lakukan sebelum Jumat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i. Syalbani dalam Sahih At-Targhib menyatakan hadis ini hasan sahih. Hadis ini, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ada beberapa hal yang harus dipenuhi. Yang pertama, dia berwudu, bersuci di rumahnya sebagaimana kita sampaikan di pertemuan yang lalu. Kemudian, ya, dia mengikuti rangkaian ibadah khutbah Jumat dan sholat Jumat.
kemudian ya dia diam, barulah dia akan mendapatkan ampunan. Ya, barulah dia akan mendapatkan ampunan. Dalam riwayat yang lain disebutkan, man igtasala tsumma atal jumu'ah fa shalla ma qaddara lahu tsumma ansata hatta yafrugha min khutbatihi tsumma yusalli ma'ahu ghufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'ah. Sama siapa yang mandi di rumahnya, dia mendatangi Jumatan, ia sholat semampunya, dia dengarkan khutbah sampai selesai, kemudian ia lanjutkan dengan sholat bersama imam, maka sejatinya ya dia akan diampuni dosa-dosanya. Dan ada muqayyad, ada pengikatnya, summa ansota, dia diam, ya dia diam. Dalam riwayat yang lain juga disebutkan hal yang sama. Ya, summa yunsitu idza takallamal imam, dia diam ketika khatib sedang berkhutbah. Illa ghufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'atil ukhra, maka ia mendapatkan ampunan antara Jumat satu ke Jumat yang lain. Makanya ketika kita membaca Jumat satu ke Jumat yang lain itu penghapus dosa, maka coba kita telaah lebih luas lagi. Ternyata ada hadis-hadis yang menjelaskan terperinci. Ini diantaranya, dia mengikuti sholat Jumat. Apakah sekedar ikut? Ternyata tidak. Dia benar-benar wudhu di rumahnya semampunya. Dia memakai parfum, ya, dia mengerjakan sholat, mendengarkan khutbah, dia diam, maka ia mendapatkan ampunan antara Jumat satu ke Jumat berikutnya. Makanya ada kalanya ya sebuah hadis itu dijelaskan di hadis yang lain. Ya, hadis itu ada kalanya disebutkan penjelasannya dalam hadis yang lain, riwayat yang lain. Ada yang menguatkan, ada yang memperjelas. Sebagaimana Al-Quran juga demikian, ada kalanya satu ayat itu dijelaskan di ayat berikutnya, atau di surat yang lain, atau dalam hadis yang lain. Ya, ini diantaranya, termasuk masalah tersebut. Makanya ma'asyiral muslimin, muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini harus kita perhatikan. Diam, memperhatikan imam saat sedang khutbah. Dia dengarkan dengan cermat, diambil faedahnya, diambil ya apa yang dijelaskan, apa yang dipaparkan oleh khatib. Makanya ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebisa mungkin ketika kita mendengarkan ya benar-benar disimak dengan benar. Tidak mengapa kemudian setelah selesai khutbah ada hal yang mungkin kita belum paham, ya kita tanyakan kepada guru-guru kita. Daripada pulang membawa pertanyaan, lebih baik selesai khutbah atau selesai Jumatan kita tanyakan. Ya, karena memang khutbah itu bukan panjang kali lebar, ya ringkas, jelas, ya itulah khutbah. Maka nantinya jika memang ada hal-hal yang perlu ditanyakan, tanyakan. Ya, tidak mengapa. Ma'asyiral muslimin, muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang ke-30, tidak berkata sia-sia meskipun hanya sedikit. Rasul bersabda, "Idza qulta li sahibika yaumal jumu'ah ansit wal imamu yakhtub faqad laghauta." Hadis diriwayatkan Bukhari Muslim. Jika engkau berkata pada sahabatmu pada hari Jumat, diamlah
Dan saat itu khatib sedang berkhutbah, sungguh engkau telah berkata sia-sia. Mari kita perhatikan apa yang dijelaskan oleh para ulama. Di antaranya dalam Fathul Bari disebutkan faqad laghauta, engkau telah berkata sia-sia, ya. Artinya engkau telah luput dari pahala. Engkau telah luput dari pahala sholat Jumat itu. Tadi kita sebutkan keutamaan mendengarkan, mengikuti sholat Jumat sampai selesai. Apa tadi? Mendapatkan ampunan. Paham ya? Jikalau engkau ya mengatakan ansit, diamlah, atau engkau berbicara, ya, maka engkau akan terluput dari pahala tadi. Ada pula yang mengatakan, masih dalam Fathul Bari, maksudnya adalah engkau tidak mendapatkan keutamaan ibadah Jumat. Dan ulama lain mengatakan bahwa yang dimaksud adalah ibadah Jumatnya hanya menjadi sholat zuhur biasa. Ya, ini diantaranya. Dia tidak mendapatkan pahala yang tadi kita sebutkan. Diampuni dosanya antara Jumat satu ke Jumat berikutnya, ya, dosa-dosa sebelumnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tidak didapatkan. Maka disebutkan dalam Syarah Al-Bukhari, Imam Ibnu Battal beliau mengatakan hadis ini kemudian dipaparkan oleh para ulama dan mereka mengambil sebuah kesimpulan wajib, ya, bagi para jamaah untuk diam manakala khutbah Jumat. Atau kalau tidak, dia tidak mendapatkan keutamaan yang tadi kita sebutkan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam hadis yang lain pernah disebutkan jalasan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman 'alal minbar fa khataban nas wa tala ayatan wa ila janbi Ubay bin Ka'ab. Pernah disebutkan dalam suatu riwayat yang disebutkan oleh Imam Ahmad dari Abu Darda, di mana beliau radhiyallahu anhu berkata, pada suatu hari, kata beliau, Rasulullah duduk di atas mimbar. Kemudian beliau berdiri dan menyampaikan khutbah, dan beliau, ya, watala ayatan, membaca sebuah ayat. Wa ila janbi Ubay bin Ka'ab, dan di sampingku, kata Abu Darda, ada Ubay bin Ka'ab. Fakultu, maka aku berkata pada Ubay, ya Ubay, mata unzilat hadil ayat, kapan ayat itu turun? Qala fa'aba an yukallimani, ya, Abu Darda berkata, ternyata Ubay itu enggan berbicara denganku. Dia diam, gak mau jawab, ya. Tsumma sa'altuhu fa'aba an yukallimani, ya, dia enggan untuk menjawab pertanyaan. Hatta nazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai dan turun dari mimbar. Faqala li Ubay, barulah kemudian Ubay berkata kepadaku, malaka min jumu'atik illa ma laghauta, illa ma laghaita. Kata Ubay, kamu tidak mendapatkan apa-apa dari Jumatmu kecuali kesia-siaan.
Falamman sarafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ji'tuhu fa akhbartuhu. Ketika Rasulullah selesai sholat, aku datangi beliau. Lalu aku tanyakan pada beliau tentang perkara tadi, apa yang disampaikan oleh Ubay. Faqala sadaqa Ubay. Benar apa yang dikatakan Ubay tadi. Yang dikatakan oleh Ubay bin Ka'ab itu benar, bahwa engkau tidak akan mendapatkan pahala keutamaan dari Jumatmu tadi, karena engkau telah berbicara. Apa yang ditanyakan tadi? Kapan turunnya? Pertanyaannya ini isih ono hubungane karo ceramah. Bisa dibayangkan kalau ngobroli masalah es teh. Nah, malah repot ini. Ya. Padahal yang ditanyakan masih ada kaitannya dengan apa yang dikhutbahkan oleh Rasulullah. Itu saja dikatakan shadaqa Ubay. Apa yang dikatakan Ubay itu benar. Fa idza sami'ta imamaka yatakallam fa ansit hatta yafdu. Nek ono khatib berkhutbah, diamlah sampai dia selesai. Dengarkan. Dan ini juga nasihat. Ya, ini juga nasihat bagi kita untuk menutup celah. Yang bawa anak kecil, mohon diwanti-wanti bener-bener. Takmir, nah ini juga takmir juga harus bisa berhati-hati. Kadang sing umek iku takmir. Sudahlah, kalau nek waya Jumat gak usah terima tamu. Kadang kan ada takmir terima tamu di depan, mempersilakan jamaah untuk masuk dan lain sebagainya, sehingga dia sibuk mempersilahkan jamaah duduk padahal khotib sedang berkhutbah. Subhanallah. Maka disinilah pentingnya ilmu itu diajarkan, disampaikan kepada para jamaah agar mereka tahu keutamaan shaf pertama seperti apa. Inilah pentingnya memahamkan kepada jamaah tentang ilmu. Ya. Sehingga nantinya semua akan terkondisi dengan baik. Termasuk tadi kita katakan yang bawa anak-anak, tolong anak-anaknya diingatkan sebelum berangkat agar diam. Ya, agar diam. Karena hal ini satu akan mengganggu jalannya khutbah Jumat. Kalau memang masih kecil belum bisa, nggak usah dibawa, taruh di rumah nggak apa-apa. Kalau sudah bisa diajak, ingatkan, dampingi, ojo diculni, ya, jangan dilepas. Apalagi kemudian dijejer sing saumuran, sudah jadilah perang dunia ketiga. Saut-sautan, ganggu, saya itu ganggu. Bukan berarti ini melarang, bukan. Tapi sekali lagi orang tua harus ya mewanti-wanti sejak dini. Karena orang khutbah itu nggak lama, 15 menit lah, 10 menit. Ya kecuali yang memang sedang pengajian 30 menit gitu loh. Kalau khutbah Jumat gak lama kan, 15 menitan kurang lebih kisaran itu. Ya. Maka benar-benar tuh diwanti-wanti. Jadi kalau bisa didampingi, suruh duduk di samping panjenengan, yang bawa anak, anaknya taruh samping. Dan sebelum berangkat di reminder. Ya. Terdapat sebuah hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, disahihkan oleh Syalbani, ya, senada dengan hal yang tadi,
bahwasannya siapa yang memang berangkat di hari Jumat ya, dan dia tidak berbicara, maka Masya Allah pahalanya luar biasa, sebuah ampunan. Maka sekali lagi ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kita berhati-hati dan mengingatkan diri kita sendiri dan keluarga kita agar jangan sampai berbicara terkait masalah ini, termasuk menyuruh orang diam ya, ini diantaranya. Kemudian di 31 disebutkan tidak berbuat sia-sia walaupun hanya dengan memainkan kerikil. Kalau di zaman tersebut, karena zaman tersebut masih lantainya. Kalau sekarang karpet baru kadang digambar. Ya kita realistis saja. Ya, karpet baru kadang digambar, bajunya dikeluntung. Terus apa nih? Yang paling nemen HP ini dimainkan, padahal khotib sedang berkhutbah. Apakah mungkin? Sangat. Rasul pernah bersabda ya, man ghassala yaumal jumu'ah wa ghtasala thumma bakkara wa btakara wa masya wa lam yarkab wa dana minal imam fastama'a falam yallu kana lahu bikulli khutwatin amalu sanati ajr siyamiha wa qiyamiha. Siapa yang mandi pada hari Jumat, dia berangkat di awal, jalan kaki, tidak berkendara, mendekat ke imam, menyimak apa yang disampaikan oleh khotib, tidak melakukan perbuatan sia-sia. Ya, tidak melakukan perbuatan sia-sia. Maka setiap langkahnya pahala amalan setahun puasa dan qiyamul lail. Hadis ini disahihkan oleh Syalbani. Ya, setiap langkahnya adalah pahala amalan setahun berpuasa dan qiyamul lail. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam An-Nasai, Imam Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syalbani. Kemudian juga yang hadis yang sama yang tadi kita sebutkan ya, diampuni dosa-dosanya. Dan termasuk kita katakan perbuatan yang sia-sia adalah perbuatan memainkan kuku ya. Kemudian agak muni loh. Ini diantaranya apa lagi? Ngupil masuk enggak? Ngupil masuk? Masuk. Ini darurat. Tidur ngorok. Subhanallah. Kalau Anda tidur ngorok, ana rasa wallahu taala alam enggak apa-apa kita singgol demi kemaslahatan yang lebih lama. Jangan banyak gerak, tapi cukup sekali singgol tapi rada kenceng. Saestu ngorok kadang banter, Pak. Subhanallah. Ya mungkin itu mendalami tapi kebablasan. Ini pentingnya menerapkan adab-adab yang kemarin beberapa waktu lalu kita sampaikan. Mandi, pakai parfum, gak melelahkan diri dengan sesuatu sebelum berangkat. Itu diantaranya. Ya termasuk akan kita sebutkan beberapa poin ya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, jangan lakukan perbuatan yang sia-sia. Bahkan dalam sholat saja, ya dalam sholat ada perbuatan-perbuatan yang sebagian ulama madhab sampai mengatakan jika ini dilakukan lebih dari 3 kali akan membatalkan gitu loh. Tindakan-tindakan atau hal-hal yang memang tidak sepatutnya. Ngapunten, terkadang yang punya jenggot itu yang enak gini loh, hatta dia mendengarkan khutbah negatif kan ingin ini nyapo ta kada kok ingin ngeruan ini yo bener pandangannya ke khotib tapi tangannya ngenang ini
Nggak hanya sekali, 2 kali, berkali-kali. Aku mbok sadar, mbok ora ngono lho. Nah, ini saya ingatkan. Ya, ini kami ingat, termasuk dalam sholat. Nyapo ngono lho. Ya, perbuatan sia-sia. Ini adalah kesia-siaan. Fungsinya apa? Nggak ada. Ngerapikan kan sebelumnya itu. Dan ini dilakukan dalam sholat ketika mendengarkan khutbah. Jangan, ya. Udah, ini dihentikan, ya. Termasuk ya kadang-kadang tadi kelambine digulung, dibalik meneh, digulung. Ini kesia-siaan. Ya, naudzubillah, summa naudzubillah. Tinggalkan semua yang memang tidak ada bermanfaatnya, ya. Tinggalkan semua. Memang kita di saat khutbah Jumat adalah diperintahkan duduk pandangan ke arah khotib, menyimak apa yang dijelaskan oleh khotib. Dan kemarin kita sampaikan di penutup, di penghujung, siapapun yang khotib jangan sampai menggunakan bahasa-bahasa yang mengajak berkomunikasi 2 arah. Ya, hindari bahasa-bahasa yang mengajak komunikasi 2 arah. Dan kadang-kadang masih terjadi di sebagian tempat, ya, mungkin lupa, ya, mungkin karena terbawa atau yang lain sebagainya. Inilah pentingnya juga mempelajari sifat khutbahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di antara berikutnya, tidak duduk dengan ibtiba, nekuk sikil, tangannya di rangkul. Itu benar. Pomnya terus sirai ditempel nih dengkul. Disebutkan dari Sahal bin Mu'ad dari bapaknya, ia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil hubwah yaumal jumu'ah wal imamu yakhtub. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari duduk dengan memeluk lutut pada saat imam sedang berkhutbah. Itu dilarang. Saat khotib sedang berkhutbah, dilarang duduk sambil memeluk lutut. Ya, dalam riwayat yang lain diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ibnu Umar. Ya, hadis tadi diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Imam Abu Dawud, dan Al-Hafiz Abu Thahir mengatakan sanad hadis tersebut hasan. Kemudian dalam riwayat yang lain disebutkan dari Ibnu Umar, semoga Allah meridai keduanya, qal ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi fina'il Ka'bah muhtabiyan biyadaihi hakadha wa wasafa biyadaihi al-ihtiba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, atau dari Ibnu Umar, beliau mengatakan, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di halaman Ka'bah sambil duduk ihtiba, yaitu duduk sambil memeluk lutut dengan kedua tangannya. Ibnu Umar menjelaskan, ya, dengan kedua tangan, yaitu duduk ihtibanya Nabi seperti tadi yang disebutkan. Jadi saat khutbah Jumat hal ini dilarang. Kenapa hal ini dilarang? Kata Imam An-Nawawi dalam Riyadhus Shalihin ketika beliau membawakan hadis di atas, ya, karahatul ihtiba yaumal jumu'ah wal imamu yakhtub li'annahu yajlibun naum. Dimakruhkan memeluk lutut di sini di hari Jumat saat khatib sedang berkhutbah karena dapat menyebabkan tertidur. Fayafutu istima', ya, dan akan menjadikan dia terluput dari mendengar al-khutbah, yaitu khutbah. Wa yakhafu intiqab, ya,
dan dikhawatirkan pula akan membatalkan. Apa yang mau dibatalkan ini? Al-wudu, yaitu wudunya. Ini dikhawatirkan demikian. Imam An-Nawawi pula menyebutkan nuhiya anha li'annaha tajlibun naum. Duduk dengan memeluk lutut itu dilarang saat mendengarkan khutbah Jumat karena dapat menyebabkan tidur saat khutbah. Padahal kita disuruh datang ke masjid untuk ikut Jumatan, salah satu ibrahnya adalah mendengarkan khutbah. Salah satu ibrahnya. Makanya itu dilarang ya duduk sambil memegang apa? Lutut. Dan sekali lagi duduk yang seperti tadi yang dimaksud duduk ihtiba ya, mendekatkan paha pada perut dan betis didekatkan pada paha tadi. Lalu diikat dengan tali atau dengan tangan, yaitu diantaranya. Dan ini disampaikan pula oleh Syekh Utsaimin. Ya, itu duduk yang dilarang, dimakruhkan saat apa? Khotib sedang berkhutbah. Adapun duduk yang lain monggo. Ya, selama tidak ada larangan, dan ini memang diingatkan terkait masalah tersebut ya. Jadi kita berhati-hati ya, jangan sampai nantinya malah tertidur pulas. Ma'asyiral muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagi khatib ya, khatib hendaknya berkhutbah dengan berdiri. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Jumu'ah ayat 11. Nanti bisa dicek ya, surat Al-Jumu'ah ayat 11. Termasuk dalam hadis Rasulullah, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yahtubu khutbataini yaqudu bainahuma, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan dua khutbah dan duduk di antara keduanya. Itu di antaranya, dan tadi sebagai penguat adalah surat apa? Al-Jumu'ah ayat berapa? 11. Dari Ibnu Umar, beliau mengatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhtubu qa'iman thumma yaqudu thumma yaqumu kama taf'alunal an. Kata Ibnu Umar, bahwasanya Nabi itu biasa berkhutbah sambil berdiri, kemudian duduk, lalu beliau berdiri kembali. Seperti itulah beliau melakukan, dan itulah ya seperti yang kalian lakukan saat ini. Itu sifat khutbahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasul itu sallallahu alaihi wasallam ya disebutkan khutbah sambil berdiri. Kemudian ya duduk, barulah kemudian berdiri kembali. Kemudian tadi kita sebutkan juga, atau di poin ke-34, imam berkhutbah dua kali. Ya, khutbah pertama adalah khutbatul khutbah awal yang sering kita dengar bersama, dan hal ini sebagaimana hadis yang nanti bisa dilihat di adab yang ke-27, nanti bisa dicek adab yang ke-27. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yaktubu khutbataini. Ya, ini. Apabila Nabi naik atas mimbar, beliau duduk hingga muadzin selesai mengumandangkan azan, kemudian beliau berdiri dan berkhutbah. Dia melakukan hal tersebut. Dan dalam riwayat lain, Abdullah bin Umar menyebutkan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhutub
bataini. Ini yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi bahwasannya beberapa poin yang kita sebutkan ini tertuju diantaranya untuk makmum, kemudian beberapa untuk para khatib. Maka sudah selayaknya untuk dipahami bersama-sama, terlebih ya seorang khatib yang dia sebagai nahkoda, kemudian seorang makmum, hendaklah dia benar-benar diam, menyimak, tidak melakukan perkara yang sia-sia apapun bentuk dan jenisnya, kemudian ditutup celah-celah yang bisa menjadikan seseorang itu melakukan tindakan yang sia-sia sebagaimana tadi yang kita sebutkan. Kemudian ma'asyiral muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara poin berikutnya yang mungkin hendaknya kita perhatikan, poin ke-35, imam duduk dan diam di antara dua khutbah. Kemudian untuk khutbah kedua, ada kalanya berisi hanya sebuah doa atau mungkin tambahan materi, ya, atau sebuah ringkasan dari khutbah pertama. Ini tidak mengapa. Kemudian poin 36, nah ini disebutkan, makmum berpindah tempat apabila mengantuk ketika imam berkhutbah. Tetapi kami katakan, bila hal ini justru akan mengganggu jamaah lain, maka tidak mengapa kemudian seorang itu berganti posisi duduk. Paham posisi mengganti posisi duduk ya? Yang pertamanya sila diganti apa? Kok selonjor? Dina apa? Iftirash ya? Aja selonjor. Malah pengantar tidur ini. Karena ada kalanya orang itu kalau ya namanya orang diajak berpindah malah terganggu. Meskipun ada sebuah riwayat yang menyebutkan perkara ini. Di antaranya ya, idza na'isa ahadukum yaumal jumu'ah falyatahawwal ila maq'adi sahibihi wal yatahawwal sahibuhu ila maq'adihi. Apabila salah seorang di antara kalian merasa ngantuk pada hari Jumat, hendaklah ia pindah ke tempat duduk kawannya dan kawannya berpindah ke tempat duduknya. Tetapi sekali lagi ini menjadi sebuah catatan, ada kalanya seorang itu disuruh pindah malah gak konsentrasi, malah dia merasa risih, merasa terganggu. Maka ada kalanya kita lebih baik merubah posisi duduk kita, yang sebelumnya silo jadi tawaruk, tawaruk ganti silo, silo ganti tawaruk. Gak mengapa, yang penting kita tidak mengantuk dan tidak tertidur. Makanya disinilah sekali lagi pentingnya kemarin kita katakan bab-bab yang sudah kita sampaikan di awal tentang mandi besar, tentang memakai parfum dan lain sebagainya itu diterapkan agar tidak mengantuk saat prosesi mendengarkan khutbah Jumat. Kemudian poin ke-37, imam memulai khutbahnya dengan khutbatul hajah. Ya, ini yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semuanya juga hafal khutbatul hajah yang panjang itu, hafal nggih? Kemudian 38 kita tambah sedikit, imam mengangkat suaranya ketika berkhutbah. Inilah yang kami sampaikan, khutbah itu suaranya ditinggikan, bukan melandai, bukan melo, ya, tapi diangkat. Dan inilah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar suaranya didengar oleh para jamaah, dapat mengusir ngantuk, memusatkan perhatian. Tentunya ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disinilah seorang khatib harus benar-benar paham tentang fikih, tentang ilmu dalam masalah khutbah, sehingga harapannya
khutbah yang dilakukan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pembahasan sisanya akan kita selesaikan di pertemuan yang akan datang. Harapannya ganti tahun kita sudah ganti. Wallahu taala alam bisawab. Ini yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengampuni dosa-dosa kita, dosa keluarga kita, dosa orang tua kita, dan seluruh kaum muslimin. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong saudara-saudara kita dimanapun berada, dan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang mungkin hari ini diuji dengan sakit diberikan kesembuhan oleh Allah dengan kesembuhan yang sempurna. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.